Yeshua HaMashiach turunlah ke atas saudara semua. Amin. Mari saudara kita naikkan satu pujian, Shema Israel. Bapak Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari ya Bapak. Berkat-Mu selalu baru setiap harinya ya Bapak. Dan hari ini kami turut bahagia ya Bapak, karena kedua anak kami, Budi Kurniawan dan Eni Maria Sega, mengundang-Mu ya Bapak sebagai saksi dalam perkawinan kudus ini, dan mengundang Engkau ya Yahweh untuk memberkati mereka. Untuk itu ya Bapak Yahweh, kami serahkan seluruh acara pemberkatan perkawinan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Urapi Gembala Priscilla yang akan menjadi walimu, wakilmu dalam pemberkatan perkawinan ini ya Bapak. Untuk itu ya Bapak Yahweh, dengan otoritas-Mu kami satukan hati kami untuk merobohkan panji-panji Amalek, dan kami membakar di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, sehingga tidak mempunyai kekuatan lagi atas kehidupan kami. Dan kami tinggikan panji-panji Bapak Yahweh, sehingga kami beroleh kekuatan. Karena firman-Mu berkata, Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku, karena aku Elohim-Mu. Oh sungguh kami bersyukur mempunyai Elohim seperti-Mu. Kami percaya ibadah pemberkatan perkawinan ini akan terjadi pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena kutuk sakit penyakit dan kutuk nenek moyang telah dibatalkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan shofar akan ditiup sebagai kemerdekaan kami. Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah bukan Yahweh juga yang telah melakukannya? Maka Yahweh akan tampak di hadapan mereka, dan anak panahnya akan melesat seperti kilat, dan Tuhan Yahweh akan meniup sangkakala dan akan berjalan dalam badai selatan. Maka akan terjadi pada hari ini, sangkakala yang besar akan ditiup, dan mereka yang binasa di negeri Asyur terjadi kegelapan, dan orang-orang yang dibuang di negeri Mesir dalam era perbudakan akan datang dan bersujud kepada Yahweh di gunung kekudusan di Yerusalem. Haleluya. Mari saudara kita
Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Bapa. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang kita ulangi pujian ini. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Ini adalah melambangkan ibu-ibu yang telah melahirkan, yang telah memberi kehidupan, pendidikan dari lahir sampai sekarang, di mana sekarang mereka akan dikuduskan dalam perkawinan kudus ini. Lilin berwarna Agustus tahun 2020 kita sedang berkumpul di gereja ini di tengah-tengah kebahagiaan kedua mempelai Budi dengan Eni yang sebentar lagi akan diberkati dalam perkawinan kudus. Saudara, hampir kebanyakan orang di dunia ini memiliki keluarga. Hal ini adalah sebuah hal yang sangat penting dalam tantangan hidup bermasyarakat, saudara. Oleh karena itu, menjadi keluarga Kristen yang bahagia dan yang diberkati adalah tujuan orang Kristen, saudara. Nah, untuk itu, saudara, pada pagi hari ini, sebelum pemberkatan, yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, Undang Bapak Yahweh untuk menjadi saksi. Undang Bapak Yahweh untuk menjadi saksi. Yang akan saya ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kemudian Kejadian 1 ayat 28. Kita baca dulu Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 kita baca dulu. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya,
Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah setiap binatang di padang dan burung-burung di udara, lalu membawanya kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Demikianlah manusia itu memberi nama segala ternak pada segala burung di udara dan pada segala binatang di padang belantara, tetapi untuk dirinya sendiri tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya. Maka Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika dia tidur, dia mengambil salah satu rusuk-rusuknya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan membawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut wanita karena dia diambil dari pria. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan, ayat yang ke-25 saudara. Dan mereka telanjang, baik manusia itu maupun istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, Bapa Yahweh mengetahui bahwa tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri. Oleh karena itu Bapa Yahweh menjadikan bagi kita seorang penolong yang sepadan saudara. Tetapi yang menjadi persoalannya saudara adalah pencariannya saudara. Nah di dalam ayat yang ke-20 di situ menceritakan bahwa Adam juga sempat mencari kemana-mana, bahkan sempat melihat di antara kawanan binatang, tetapi dia tidak menemukan penolong yang sepadan itu saudara. Jadi artinya apa saudara? Artinya adalah bahwa Adam butuh waktu untuk menemukan rancangan Bapak Yahweh atas jodohnya itu saudara. Jadi kuncinya di sini adalah Bapak Yahweh menunggu saat yang terbaik untuk memberikan kita jodoh yang terbaik pula saudara. Jadi selain kita berusaha mencari dan menemukan, ada satu hal yang kita tunggu, yaitu waktu yang tepat. Nah saat ini, pada pagi hari ini, Budi dengan Eni di hadapan kita, tampaknya mereka ini telah berhasil melalui usaha-usaha tersebut saudara. Makanya hari ini mereka dipersatukan, sehingga masing-masing dari mereka akan bisa berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah ungkapan inilah dia itu merupakan sebuah ungkapan yang Budi dan Eni nyatakan kepada seluruh keluarga besarnya, kepada seluruh kerabatnya, dan kepada seluruh kita yang hadir pada hari ini. Ketika mereka sudah merasa siap dan saling menemukan penolong yang sepadan di dalam diri Budi dan Eni saudara. Nah ungkapan itu pun berarti ada keyakinan, ada iman, ada kepercayaan di dalam diri Budi dan Eni berdua, bahwa ketika mereka bersama, hidup mereka itu semakin lengkap, semakin baik, sehingga semakin sempurna saudara. Makanya saudara, di ayat yang ke-24 di situ dikatakan apa? Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah maksudnya apa saudara? Seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya. Maksudnya bukan berarti seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya. Maksudnya bukan berarti pasangan yang telah menikah tidak lagi menghormati atau mengasihi orang tua mereka masing-masing saudara. Bukan itu saudara. Kalian tetap harus menghormati dan mengasihi kedua orang tua, baik dari orang tua Budi maupun kedua dari orang tua Eni. Amin. Dan orang tua
juga jangan berkata, aduh aku udah bebas tanggung jawab karena Budi sudah menikah, aduh si Eni sudah menikah, sudah bebas aku sebagai orang tuanya. Jangan saudara, kita sebagai orang tua tetap mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan anak yang mau menikah dan cucu yang akan dilahirkan. Itu yang Bapak Yahweh perintahkan saudara. Jadi kedua orang tua di sini tetap harus, Budi dan Eni, menghormati dan mengasihi, dan kedua orang tuanya juga tetap harus menopang kehidupan dari Budi dengan Eni. Amin saudara. Dan saudara, dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9, bagaimana opa omanya itu masih terus bertanggung jawab kepada generasi yang ketiga. Jadi yang dimaksud ayat 24 ini adalah setiap pasangan yang menikah itu harus mandiri, baik dalam hal keuangan maupun dalam hal mengambil keputusan. Ketika sudah tidak bisa mengambil keputusan, bisa konsultasi kepada kedua orang tua saudara. Nah ayat 24 ini juga mengatakan keduanya menjadi satu daging. Bagaimana proses yang dua itu bisa menjadi satu daging? Rumus matematika, 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi dalam pernikahan, pengkhotbah sering katakan mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi maksudnya apa saudara? Masing-masing dari Budi dengan Eni meninggalkan hal-hal tertentu dari dirinya yang lalu saudara. Misalnya ketika Budi atau Eni ketika masih sendiri, hidupnya tidak teratur, hidupnya boros-boros, hidupnya ugal-ugalan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang harus ditinggalkan cara hidup yang tidak tertib, gitu loh saudara. Ketika sebentar nanti akan disahkan sebagai suami istri, maka bisa akan timbul hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan saudara. Ini hal yang biasa dalam pernikahan saudara. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar saudara, itu akan bisa terjadi. Nah, pertengkaran yang timbul disebabkan hal yang sepele saudara. Misalnya Budi menaruh barang sembarangan, tidak sesuai dengan Eni, bisa ribut. Cara tidur pun bisa ribut. Budi menghadap ke sana, Eni menghadap ke sana, bisa ribut. Cara mendidik anak juga bisa ribut. Masalah uang juga bisa ribut. Jadi harus ada pihak yang mengalah. Jadi Budi dan Eni, kesatuan suami istri itu diibaratkan seperti 2 lembar kertas yang dilem secara rapat. Nah, di antara kedua lembar kertas itu tidak boleh diselipkan oleh pihak ketiga. Baik itu hobi, baik itu teman, baik itu siapa aja nggak boleh. Jadi, yang menjadi perekat kalian adalah cinta yang tulus. Perlu Budi dan Eni ingat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga bukan sebuah alasan lagi ketika saudara Eni bertengkar sama si Budi. Aduh, aku udah gak cocok lagi nih sama Budi. Aduh, aku udah gak cocok lagi nih sama si Eni. Udah dah, cerai. Gak boleh saudara. Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam Malaki 2 ayat 16, sebab Dia membenci perceraian. Jadi jangan sampai ketika Budi dengan Eni itu dalam bertengkar mengeluarkan kata-kata cerai. Sebab sebagai anak Bapak Yahweh tidak boleh mengeluarkan kata cerai saudara. Karena dalam rumah tangga yang dibangun dalam perkawinan ini ternyata inisiatif daripada Bapak Yahweh sendiri saudara. Itu sebabnya Elohim membentuk manusia sebagai pria dan wanita. Nah, Kejadian 1 ayat 28 di situ dikatakan apa? Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah, saudaraku yang terkasih, ternyata yang Bapak Yahweh mau buat setiap kota atau setiap tempat itu bukan lewat KKR, bukan lewat doa-doa,
bukan lewat seminar, bukan dengan melalui banner-banner, bukan itu saudara. Setan tidak takut dengan hal-hal tersebut saudara. Lalu apa saudara? Ternyata Tuhan rindukan lewat keluarga saudara. Yang jadi pertanyaan saudara, Tuhan sebetulnya lebih senang atau lebih rindu hadir di mana saudara? Di rumah. Itu fakta saudara. Kenapa Bapak Yahweh lebih suka di rumah saudara? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapak Yahweh yang sayang keluarga saudara. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Bapak Yahweh bukan negara, bukan pemerintah, tetapi keluarga saudara. Karena itu Elohim sangat menghargai dan menghormati sebuah perkawinan dan rumah tangga saudara. Bahkan kata berkat yang pertama kali muncul di kitab suci justru ada di perkawinan saudara, di Kejadian 1 ayat ke-28. Saudaraku yang terkasih, jika kita mau mensejahterakan kota, harus memperkatakan apa saudara? Kita dalam segala sesuatu harus memperkatakan apa? Berkat. Kita harus memperkatakan berkat. Dan itu hanya ada di dalam keluarga saudara. Tapi dalam Kejadian 1 ayat ke-28 tadi dikatakan, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Siapa yang dimaksud kepada mereka pada waktu itu? Pada waktu itu saudara, siapa? Adam dan Hawa. Jadi berkat itu hanya ada di dalam perkawinan saudara. Lawan kata dari berkat apa? Kutuk. Mari kita jujur saudara, yang kita lihat sehari-hari kita, di sekitar kita, itu lebih banyak berkat atau kutuk? Kutuk saudara. Ngeri sekali saudara. Setiap kali kita dengar orang kadang mengutuki satu dengan yang lain saudara. Ternyata saudara, pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu lewat perkawinan saudara. Perkawinan yang benar pasti menghasilkan berkat. Perkawinan yang salah menghasilkan kutuk saudara. Bayangkan saudara, dua hal yang bertentangan, dua hal yang bertolak belakang, ternyata pintunya satu, yaitu lewat perkawinan saudara. Nah saudaraku yang terkasih, di antara semua proses ritual perkawinan, tidak usah pakai kata agama deh. Yang paling sakral, yang paling kudus pada waktu mengucapkan janji perkawinan saudara, yang nanti akan diutarakan oleh kedua pasangan kita. Coba kita lihat Malaiki 2 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan apa? Malaiki 2 ayat yang ke-14. Akan tetapi kamu berkata, oleh karena apa? Oleh karena Yahweh telah menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah berbuat khianat, padahal ia adalah pasanganmu dan istri perjanjianmu. Saudara, saat mengucapkan janji perkawinan, apa yang diucapkan mempelai itu yang menentukan. Jadi ketika Budi nanti mengucapkan dan Eni mengucap, itu yang menentukan apakah Bapak Yahweh layak memberkati atau tidak. Kalau janji perkawinan itu tidak beres dan Bapak Yahweh tahu, pernikahan itu bisa batal dan bukan menjadi berkat tapi menjadi kutuk. Firman Tuhan tersebut untuk siapa saudara? Untuk suami, untuk kamu Budi. Karena suami itu imam, suami itu kepala keluarga. Saudara, ada ratusan ayat di perjanjian lama, perjanjian baru, yang Tuhan memberkati Bapak Yahweh tolong, Bapak Yahweh memberikan mujizat, tetapi hanya satu ayat Tuhan hadir menjadi saksi. Saudara boleh baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ketemu kecuali di dalam Malaiki 2 ayat yang ke-14 ini saudara. Jadi pada waktu kapan Bapak Yahweh hadir menjadi saksi? Pada waktu kita menikah. Nah saat ini Budi dan Eni menikah, Bapak Yahweh hadir menjadi saksi pada hari ini saudara. Semua manusia di negara manapun, mau negara komunis, mau negara Islam, mau negara Kristen, negara demokrasi,
Negara apapun juga itu boleh tidak orang menikah tanpa saksi. Tidak boleh, saudara. Mau bikin apapun harus ada saksi, saudara. Yang jadi pertanyaannya, saudara, untuk apa sih orang mau hadir menjadi saksinya pada waktu orang menikah? Nah, ini kan nanti ada saksi nih. Kita semua akan menjadi saksi antara Budi dengan Eni di dalam pernikahan ini. Untuk apa sih saksi itu, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk mengesahkan. Untuk mengesahkan. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mengetahui. Tanpa saksi perkawinan itu tidak sah. Jadi ini luar biasa, saudara. Jadi kalau sampai Bapak Yahweh hadir menjadi saksi, wow, keren banget, saudara. Maksudnya gini, saudara. Awas ya, Budi, awas ya Eni, kalau macem-macem di dalam perkawinan ini ya. Aku loh Yahweh yang menjadi saksi kalian loh. Jadi Budi dengan Eni jangan main-main dengan janji pernikahan. Karena Bapak Yahweh sendiri menjadi saksi sekarang dan memberkati saat ini. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, pernikahan Kristen itu apa, saudara? Yang pertama, saudara, pernikahan seumur hidup. Tidak ada kata cerai. Yang kedua, harus monogami. Yang ketiga, menuntut kesetiaan. Yang keempat, libatkan Bapak Yahweh sehingga Bapak Yahweh hadir di dalam rumah tangga kalian. Amin. Jadikan Tuhan Yesua kepala rumah tangga. Amin, saudara. Nah, amin. Sekian firman Tuhan. Sekarang acaranya pemberkatan. Nah, saudara, kesanggupan mempelai melakukan firman Tuhan. Berdasarkan kitab suci, saya minta mempelai untuk menjawab pertanyaan saya. Jawabannya gampang, iya atau tidak. Tetapi jawaban itu untuk menentukan kelanjutannya. Jika jawaban dari kalian salah, berarti pemberkatan hari ini tidak bisa dilanjutkan. Saya minta kedua mempelai berdiri. Pertanyaan kepada mempelai pria terlebih dahulu. Berdasarkan kitab Efesus 5 ayat 25 dikatakan, Kila istri kamu sendiri, sebagaimana juga Hamasya telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia. Nah, di hadapan Bapak Yahweh dan sidang jemaat, bersediakah engkau Budi Kurniawan mengambil Eni Maria Sega menjadi istrimu? Iya, saya bersedia. Amin. Bersediakah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, memelihara, baik suka maupun duka, memelihara perkawinan kudus ini sampai maut memisahkan? Iya, saya bersedia. Puji Tuhan. Sekarang kepada mempelai perempuan Eni Maria Sega. Berdasarkan kitab Efesus 5 ayat 22 dikatakan, para istri, hormatlah kepada suamimu sendiri seperti kepada Elohim. Di hadapan Bapak Yahweh dan sidang jemaat, bersediakah engkau Eni Maria Sega menerima Budi Kurniawan sebagai suamimu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, memelihara baik suka maupun duka, memelihara perkawinan kudus ini sampai maut memisahkan? Ya, saya bersedia. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, karena jawabannya benar semua, maka pemberkatannya ini bisa saya lanjutkan. Sekalian berhadap-hadapan, saling berjanji perkawinan. Saya minta kalian berhadap-hadapan, tatap wajah Budi, tatap wajah Eni, pegang tangan dan tatap matanya tajam-tajam. Janji perkawinan. Saudara yang terkasih, di hadapan Bapak Yahweh dan di hadapan jemaat, mari kita dengarkan janji nikah yang akan mereka ucapkan dari dasar lubuk hati mereka. Janji nikah yang pertama dari mempelai pria Budi. Di hadapan Bapak Yahweh, Yesua Hamasya, Ruach Kodes, saya Budi Kurniawan Lembu mengambil
Eni Maria Zega sebagai istri saya satu-satunya dalam hidup saya, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, jauh maupun dekat, diberkati maupun dalam pencobaan, memelihara, mengasihinya untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes. Sebagai imam dalam keluarga, saya berjanji bertanggung jawab dan mengajari anak-anak yang dilahirkan oleh Maria di dalam Tuhan, di dalam kasih kepada Adonai Yeshua Hamashiach. Pernikahan ini adalah pernikahan terakhir bagi saya, kecuali kematian memisahkan kami. Jika saya mempermainkan pernikahan ini, saya siap dihukum oleh Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes. Saya di hadapan Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes, sidang jemaat dan hambanya, saya Eni Maria Zega bersedia menerima Budi Kurniawan menjadi suami saya satu-satunya dalam kehidupan saya, baik dalam suka maupun duka, sakit atau senang, sakit atau susah, diberkati maupun dalam pencobaan, jauh maupun dekat, mengasihi, memelihara untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes. Sebagai penolong dalam keluarga, saya berjanji untuk bertanggung jawab, memelihara dan mengajar anak-anak di dalam Tuhan yang dilahirkan dengan budi dengan penuh kasih kepada Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes. Pernikahan ini merupakan pernikahan terakhir bagi saya, kecuali kematian yang memisahkan kami. Jika saya mempermainkan pernikahan ini, saya siap menerima hukuman dari Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekarang Budi dan Eni berlutut. Bisa nggak? Coba dong dibantu. Tangannya, iya. Mari saudara bangkit berdiri. Di hadapan Bapak Yahweh dan keluarga serta jemaat Tuhan, hari ini saya Priscilla sebagai gembala yang diberi otoritas daripada Bapak Yahweh untuk memberkati perkawinan Budi Kurniawan dan Eni Maria Zega di dalam nama Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach dan Ruach HaKodes. Turunlah atas kalian berdua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan apabila kalian mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka semua berkat ini menjadi bagian kalian, sehingga kalian menjadi suami istri yang berbahagia mulai dari sekarang sampai selamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kalian kecuali maut atas kehendak Bapak Yahweh. Dalam nama Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach dan Ruach HaKodes. Haleluya. Amin.